Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, tidak ada angka, tidak ada poin yang diambil oleh Manchester United dari Villa Park menghadapi tuan rumah Aston Villa dengan 9 kemenangan beruntun di segala kompetisi, dengan 6 kemenangan beruntun di Premier League. Manchester United hadir di Villa Park tanpa pemain-pemain kunci yang bermain di AFCON, Nocer Mazraoui, Mbeumo Amat, dan juga Casemiro yang absen karena akumulasi kartu. Tapi ya kalau membahas review dari babak pertama Manchester United bermain, bahkan sempat memiliki peluang awal dari seorang Matheus Cunha. Lalu ada banyak dinamika situasi di babak pertama. Secara keseluruhan Manchester United menurut gue lebih menguasai aliran bola, possession. Aston Villa lebih menurut gue bermain berhati-hati. Mereka tidak terburu-buru melakukan high press ya ketika pemain Manchester United ini build up, membawa bola di daerah sendiri. Mereka lebih menurut gue ya menunggu di daerahnya sendiri. Mereka lebih menjaga posisi yang tidak, artinya posisi yang rapat ya antara lini tengah dan juga lini belakang. Itu yang mereka lebih konsentrasikan, dan mereka lebih banyak mengandalkan transisi ketika mereka mendapatkan bola dari Manchester United yang melakukan build up. Ada momentum-momentum awal, Ugarte melakukan kesalahan, sehingga ya pemain dari Aston Villa akhirnya bisa melakukan transisi yang cepat, tapi Eden Hazard memblok ya 2 kesempatan tersebut. Ada lagi satu dari Morgan Rogers, dari seorang Ian Maatsen tadi crossing, ingin dibelokkan arah crossingnya tapi melenceng tipis ya, untungnya di tiang sebelah kiri dari Sean Lemans. Manchester United lebih menguasai menurut gue di babak pertama. Mereka pun juga sempat memiliki momentum-momentum, peluang, Sesko 2 kali dengan situasi one on one dengan Emiliano Martinez, tapi finishing, ketajaman belum ada di sana ya, terutama di lini depan Manchester United. Tapi Manchester United terus mencoba hal yang positif sebenarnya, bagaimana mereka lebih mengontrol pertandingan secara keseluruhan di babak pertama. Walaupun akhirnya melalui proses transisi mereka kebobolan ya kan, gol dari Morgan Rogers. Ya ada banyak ulasan di live commentary, di kolom live chat. Leny Yoro yang memberikan space menurut gua terlalu banyak kepada Morgan Rogers yang memang menjadi pemain paling berbahaya bagi Aston Villa melihat raihan golnya sejauh ini ya. Melakukan finishing yang fantastis menurut gua. Sulit bagi penjaga gawang manapun untuk bisa memblok tendangan yang mengarah ke sudut, mengarah ke pojok, dan juga keras. Tapi Manchester United bereaksi balik, memanfaatkan kesalahan. Manchester United mampu menyamakan kedudukan 1-1, dan ketika situasi 1-1 ini gue pikir ya oke, Manchester United memulai lagi ya nanti di babak kedua ini dengan situasi yang kurang lebih bisa sama lah dengan di babak pertama. Mereka lebih menguasai pertandingan, mungkin mereka akan lebih bisa memanfaatkan momentum atau peluang. Tapi ada satu kejadian besar menurut gue yang sangat mengkhawatirkan ya, bagaimana Kapten Bruno Fernandes. Belum ada keterangan resmi ketika gue bikin video ini, apakah itu hamstring, apakah itu benturan dengan pemain Aston Villa yang lain. Tapi Bruno Fernandes di sekitar 5-7 menit terakhir di babak pertama memegangi paha sebelah kanan ya. Dan pada saat itu staff dari Manchester United terlihat di layar sudah mengindikasikan ingin menarik Bruno Fernandes karena dia berjalan terpincang-pincang, tapi Bruno justru memberikan gestur oke gitu ya, tidak masalah. Tapi apa yang terjadi di atas lapangan, keadaannya berbeda. Pergerakan dari Bruno Fernandes tidak lagi sama. Bahkan ada situasi tendangan sudut corner yang dia tidak ambil, dia berikan kepada Mason Mount. Ini bukan sesuatu yang biasa. Dan dari situ gue berpikir memang ada sesuatu dengan seorang Bruno Fernandes. Dan ternyata benar, keraguan itu, kekhawatiran ini menjadi kenyataan di awal babak kedua. Bruno tidak lagi bermain, ditarik, digantikan seorang Lisandro Martinez. Dan setelah itu gue pikir ya Manchester United tidak lagi bermain dengan kualitas yang sama. Memang dari sisi possession mereka tetap kuasai, tapi dari kualitas possession itu tidak lagi sama menurut gue.
Sementara Aston Villa masih dengan pendekatan yang sama seperti di babak pertama. Mereka lebih banyak menunggu di daerahnya sendiri. Mereka lebih berusaha menyerang dengan dengan memanfaatkan transisi. Dan lagi-lagi Morgan Rogers di sekitar menit ke-58 mencetak gol dengan proses yang kurang lebih hampir sama. Ada Leny Yoro yang memberikan space kepada Morgan Rogers. Finishing dia kurang lebih juga hampir sama. Bola keras ke daerah kiri dari gawang St. Elements yang kali ini berusaha untuk memblok ya, dia terbang tapi bolanya juga tidak mudah untuk dihentikan dan situasi 2-1 dari Aston Villa. Setelah itu Aston Villa bermain lebih bertahan menurut gua ya. Mereka lebih banyak menempatkan di daerah sendiri pemainnya. Unai Emery juga cerdik dengan melakukan pergantian untuk bisa ya menjaga situasi fisik secara kolektif pemain di atas lapangan. Dan Manchester United walaupun mereka lebih banyak memegang bola ya, possession, tapi kualitasnya tidak lagi sama. Ada beberapa momentum yang kalau gue nilai lebih karena usaha sporadis, bukan karena proses sistematis, kurang lebih seperti itu ya. Ada beberapa soloran misalnya dari Mateus Cunha yang dilakukan, hal-hal seperti itu, ataupun juga crossing yang terus berusaha juga dilakukan, terutama dari sisi Dorgu ataupun juga dari sisi Diogo Dalot di kanan. Tapi sekali lagi, kualitas bolanya menurut gue tidak lagi sama dengan adanya seorang Bruno Fernandes. Lisandro Martinez yang tampil sebagai gelandang bertahan, dia punya kemampuan bagus untuk melakukan merebut bola ya, melakukan duel. Cuman ya dia bukanlah pemain tengah dengan kapasitas kualitas umpan yang bagus, di mana Manchester United di beberapa pertandingan sebelumnya, terutama dengan hadirnya Bruno dan juga Casemiro, sering melakukan bola-bola direct dari lini kedua ke depan ya kan, memberikan bola-bola untuk dikejar, terupas seperti itu. Di pertandingan tadi, terutama di babak kedua nyaris tidak ada. Lebih banyak usaha menurut gua ya, pendekatan-pendekatan secara individu, serangan-serangan secara sporadis dari lini kedua. Jadi absennya Bruno menurut gue ini merupakan sebuah masalah bagi Ruben Amorim, skuad Manchester United di atas lapangan. Lalu yang nomor 2 adalah kedalaman skuad dari Manchester United, di mana tadi ada beberapa pemain tidak perform. Oke, Leny Yoro ya, itu salah satu yang tidak perform. Lalu juga masalah dengan Bruno Fernandes yang cedera. Lalu juga ada situasi di lini depan Manchester United, di mana terutama setelah mereka tertinggal 2-1, mereka ingin ya kan untuk bisa menyamakan kedudukan. Mereka butuh untuk mencetak gol. Tapi kalau melihat di bangku cadangan, tidak ada kualitas atau pemain yang punya kapasitas merubah dari bangku cadangan. Ruben Amorim akhirnya menurunkan 2 pemain muda, Jack Fletcher dan juga Selesi. Tapi dari permainan kedua pemain muda ini terlihat bahwa mereka masih mentah, mereka masih belum jadi, dan mereka menurut gue lebih diturunkan untuk apa ya? Ya sebagai rotasi mungkin yang penjaga supaya tidak ada pemain misalnya yang lebih cedera lagi atau seperti apa, hal-hal seperti itu gitu loh. Bukan karena mereka diharapkan untuk mungkin punya kualitas untuk merubah keadaan di atas lapangan. Joshua Zirkzee yang diturunkan pun juga seperti itu menurut gue ya. Pada akhirnya ya Manchester United hampir tidak mengancam. Ada mungkin peluang dari seorang Cunha, sundulan yang ya menurut gue sayang sekali untuk tidak bisa dimanfaatkan, dari sundulan yang bebas di depan gawang dari Emiliano Martinez yang melenceng, bolanya dipantulkan ke tanah. Tapi secara keseluruhan bukan cuma kekalahan saja yang membuat khawatir tentang perjalanan Manchester United menurut gue ke depannya, paling tidak selama 1,5-2 bulan ini, tapi juga bagaimana kualitas skuad itu sendiri ya. Kita ada berapa? 3 pemain yang absen 1,5 bulan lah kurang lebih. AFCON ya kan, Mazraoui, Ahmad, Mbeumo. Lalu kita ada 2 pemain center back senior, Matthijs de Ligt, Harry Maguire. Di mana tadi Leny Yoro melakukan banyak kesalahan, tapi siapa yang mau menggantikan? Tidak ada sosok yang bisa meningkatkan ya, dengan jaminan meningkatkan kualitas menurut gue.
pendapat bahwa berikan kesempatan pemain muda, sudah diberikan kesempatan pemain muda, Leslie dan juga Jack Fletcher, tapi seperti itulah mereka, memang ada gap ya, dan pemain muda yang lain pun juga menurut gua tidak ada yang meyakinkan. Tadi sempat ada yang misalnya menanyakan bagaimana dengan JJ Gabriel. Menurut gue juga bukan tidak mungkin akan sama saja. Level di mana mereka bersinar di kompetisi muda ya, itu kan tidak sama dengan kompetisi senior. Dan menurut gue ini juga merupakan hal, artinya ada kedalaman squad yang memang sangat dangkal yang ada di squad Manchester United saat ini. Ini merupakan problem yang harus dihadapi. Plus Bruno Fernandes, sampai dengan video ini gue bikin belum jelas ya. Seperti apa cederanya, kapan dia harus kembali. Biasanya butuh 24 jam minimal untuk bisa menganalisa, mengakses tipe cedera dari Bruno Fernandes. Tapi ini sangat mengkhawatirkan. Bruno Fernandes merupakan pemain terpenting bagi Manchester United. Angka statistik menunjukkan hal itu. Dia adalah seorang kapten bagi Manchester United. Dia merupakan satu di antara 3 pemain Manchester United yang sangat berperan dalam kemampuan skuad untuk mencetak gol bersama dengan Bumo dan juga Ahmad. Jadi ada 3 pemain kunci untuk mencetak gol bagi Manchester United sampai dengan sejauh ini akan absen. Belum jelas sampai kapan, tapi ini menimbulkan kekhawatiran sih buat gue ya. Jadi itu tadi review pertandingan menghadapi Aston Villa. Jadi bukan hanya kekalahan, tapi juga bagaimana keadaan setelahnya. Ini hal yang sangat buruk menurut gue bagi Manchester United. Dan dengan kekalahan ini, Manchester United terkunci di peringkat 7 di papan tengah. Selisih 3 angka dengan peringkat 4 dan peringkat 5. Dan selisih 1 angka dengan peringkat ke-6. Manchester United akan melakoni 2 laga selanjutnya home menghadapi Newcastle dan juga Wolves, dengan tentu saja peluang untuk bisa mengamankan 6 poin dari 2 pertandingan itu. Tapi dengan situasi skuad yang ada saat ini yang diperlihatkan ketika menghadapi Aston Villa tadi, menurut gue menimbulkan kekhawatiran yang besar bagi gue secara ringan amatiran. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.